yang dikasihi Tuhan, kami dari segenap pengurus dan juga perwakilan dari Bapak Gembala DCC mengucapkan salam sejahtera, damai berserta saya dan saudara. Selamat mengikuti ibadah pada Minggu tanggal 29 Maret 2020 melalui live streaming. Saya percaya bahwa keadaan yang sedang terjadi di luar sana dengan adanya pandemik ini tidak menyurutkan iman Anda untuk kembali datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kita mau memulai ibadah kita streaming, mari kita mau perhatikan beberapa persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita mau beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah. Mari persiapkan diri, jangan bersikap seenaknya. Yang kedua, persiapkan tempat yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda menikmati hadirat Tuhan di rumah. Hindari distraksi yang tidak perlu dan mari bersama-sama memuji Tuhan. Persiapkan waktu 30 menit sebelum ibadah dan untuk sementara turn off dulu media sosial Anda. Persiapkan busana yang sopan. Jangan pakai piyama ya, karena kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, bertemu muka dan muka dengan Tuhan. Mari persiapkan hati kita, fisik kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saya juga akan memberikan sedikit pengumuman bahwa perjamuan kudus akan diadakan pada ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 10 April 2020. Jadi untuk tayangan minggu depan kita tidak akan ada perjamuan kudus. Permohonan pokok doa bagi jemaat yang merindukan untuk didoakan bisa mengirimkan WhatsApp di nomor 0812 9440 4220 seperti yang tertera dengan format nama, kota tinggal, dan pokok doa Anda. Pokok doa yang sudah tertera atau dikirimkan melalui WhatsApp akan kami doakan bersama-sama. Dan jangan lupa DCC Church juga mengadakan lomba foto suasana ibadah di rumah. Anda bisa mengambil foto baik melalui selfie ataupun foto bersama-sama, kemudian pasang di media sosial Anda memakai hashtag ibadah di rumah DCC dan tag Instagram @dcc_church. Atau Anda juga bisa mengirimkannya melalui nomor WhatsApp 0816 1868 559. Akan disediakan hadiah yang menarik untuk foto yang terpilih. Kemudian untuk ibadah raya streaming Minggu tanggal 5 April 2020 akan diadakan pukul 10. Anda bisa login di youtube.com GKRI Diaspora TV atau di facebook.com GKRI Diaspora TV. Mari bersama-sama bergabung streaming dengan kami di sisi dan Anda merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Saya mau undang saudara dikasih Tuhan untuk bersaat teduh. Saya mau undang Bapak Martin Hareva untuk berdoa Hafadzah sebelum kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Shalom. Shalom. Jemaat terkasih yang saat ini berada di rumah masing-masing, mari kita bangkit dari tempat duduk kita masing-masing. Kita akan bersama-sama menaikkan doa pembukaan. Besem elah harahamim tehilak lelohenu rabun haolamim harahamim melek yom hadin eleha Adonai ekara wel Adonai et hanan neheni beorah misor alehet bederehu weleyareh ito lahalak beetsa risa wela saha. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih,
Segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Sebab kasih setiamu cukup bagi setiap kami, Tuhan. Dan kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Di setiap langkah kami, di setiap nafas kami. Bagi kami ya Bapa, Engkau telah berikan kasih setiamu yang luar biasa, perlindunganmu bagi setiap kami. Izinkan kami bersyukur saat ini di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya. Bersama-sama kita mau naikkan. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur atas perlindungan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Amin. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah
Dengan lebih sungguh lagi kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari saudara ini rumah bersama-sama kita mau katakan Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafas, Kau yang membentuk hidupku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau yang tak pernah tinggal diam, Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang keram. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. 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 Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, buat segala perlindungan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur di hadirat-Mu karena kuasa-Mu dan anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Biarlah kasih anugerah Tuhan menjamah bagi jemaat kami yang saat ini beribadah di hadapan Tuhan di rumah. Haleluya. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih. Anugerah-Mu cukup. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih. Sekali lagi kita mau katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus.
cukup bagi setiap kami, dan Engkau memberkati setiap kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Oh, sungguh kami bersyukur ya Bapa. Engkau terima segala pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih oh haleluya. Terima kasih oh Yesus. Terima kasih oh Roh Kudus. Kami menyembah, kami memuliakan Engkau ya Bapa. Terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, yes Lord, dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, ya dan amin, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji dan sembah bagi-Mu Tuhan. Haleluya, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang kami percaya. Tangan-Mu penuh kuasa bagi setiap kami. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati setiap kami. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati juga jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini sedang menyaksikan dan bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita masih mau menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Karena kita percaya walaupun topan keras melanda kita, tapi Tuhan bersama dengan kita, amin. Bila topan keras melanda hidupku
Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh. Lagi kita mau katakan, bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Haleluya. Topan keras boleh datang, pandemik boleh datang, tapi iman kita tetap pada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saya dikasih Tuhan, kita mau bernyanyi bersama-sama. Sekali lagi katakan, adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Lagi bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum. Musik memuji Tuhan. Hey, haleluya. Berkat Tuhan kita hitung satu-satu. Kasih setia Tuhan kita hitung satu-satu. Gak ada alasan buat mengeluh dalam hidup kita. Amin. Bersama-sama kita mau katakan, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Lagi, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Amin. Kau niscaya kagum oleh kasih. Haleluya lagi. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Yes, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi yang memberi kita kegirangan. Amin. Sebab kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat, tapi tulang yang patah melemahkan kita. Amin. Haleluya. Semangat yang patah melemahkan tulang, betul ya? Yes. Maka kita harus bersuka cita di dalam keadaan apapun. Saat ini mari kita bersama-sama bersuka cita. Kita mau katakan bersama-sama yuk, dengan saya, dengan singers yang di tempat ini, pemusik juga kita memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Berkatnya baru dicurahkan, minyak yang baru dicurahkan. Katakan haleluya, ku bersorak. Haleluya, bersama-sama ku terima janji Allah. Bagi siapa? Bagi kaum Yehuda. Yes, umat yang berdoa.
penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Katakan, mari terima. Ku terima janji Allah. Amin. Bagi kaum Yehuda, Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Yes, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Bersama-sama Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, musik memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan, kita bertata di atas pujian. Amin. Mari berikan sukacita yang terbaik di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sore bagi Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara boleh duduk kembali yang saat ini berdiri di rumah, dan kita memberikan persembahan kita pada hari ini. Bagi saudara-saudara, mari persiapkan amplop persembahan kita. Boleh persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan dipersiapkan pada saatnya nanti kita bertemu kembali di tempat untuk beribadah bersama-sama. Saudara secara kolektif boleh mengumpulkannya di tempat ini, atau Anda bisa mengirimkannya ke rekening yang sudah tertera pada layar, ke rekening DCC Church. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang disembah oleh Hazrat Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa yang sungguh mengasihi kami semua. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat segala berkat yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat segala kehidupan yang boleh Tuhan berikan, sehingga pada saat ini, meskipun di rumah kami masing-masing, kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk bersujud menyembah Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti memberkati persembahan kami, sehingga dapat dipergunakan sebaik-baiknya bagi kemuliaan Tuhan melalui gereja DCC Church. Dan kami juga mau berdoa untuk tangan-tangan yang memulai persembahan ini ya Bapa. Biarkanlah persembahan dikelola sebaik-baiknya oleh pengurus, bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Abah. Dengan penuh ucapan syukur kami memberikannya. Kita semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi Ibu dan Bapak di rumah bisa mempersiapkan di dalam amplop. Kemudian nanti ketika kita berkumpul kembali di tempat ini, kita boleh menyerahkannya bersama-sama atau bisa ditransfer ke rekening yang tertera pada layar Anda. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik
dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami bersujud saat ini di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan. Inilah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu.
Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati dan berdoa. Inilah kerinduan hati kami melalui pujian penyembahan kepada Tuhan. Pulihkan negeri kami dari dampak virus corona yang menerpa seluruh Indonesia. Pulihkanlah bangsa-bangsa yang saat ini juga mengalami derita karena virus corona yang menerpa mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar seru doa kami. Tuhan akan memberkati dan memulihkan bangsa-bangsa. Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia. Kami umat-Mu berseru-seru kepada Tuhan. Kami sehati sepakat merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Agar Tuhan mendengar seru doa kami. Kami berbalik dari jalan-jalan kami yang salah dan memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan memulihkan negeri kami. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami yang saat ini sedang beribadah. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Engkau juga hadir di tengah-tengah ruangan kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil dan mencuri firman Allah dari hati pikiran kami. Kami bersehati mengusir, menolaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan saja yang menaungi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Atau mungkin saudara menggunakan handphone yang di dalamnya ada Alkitab. Mari kita siapkan, kita akan membaca bersama dari Kitab Yesaya pasal yang ke-48, Yesaya 48 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Jadi jemaat Tuhan yang di rumah masing-masing juga bisa ikut membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, jemaat Tuhan membalas dengan ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat 11. Perikopnya berjudul Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan, dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui.
Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Ayat 11 bersama-sama. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini temanya penderitaan adalah sarana pemurnian. Penderitaan adalah sarana bagi Allah untuk memurnikan umatnya. Seorang pengrajin perak di kota gede Yogyakarta menjelaskan bahwa saat hendak memurnikan perak, ia harus menjaga agar perak itu tetap berada di tengah-tengah perapian dengan suhu yang paling panas. Dengan demikian, perak dapat dimurnikan dari debu, dari batu, dari kotoran-kotoran yang melekat dan menyatu di dalamnya. Dengan dipanaskan melalui suhu yang amat sangat panas, maka kotoran-kotoran dalam perak itu akan terpisah dengan sendirinya. Sang pengrajin sangat ahli dan cekatan dalam memperhatikan kondisi perak saat ada di atas api. Sebab jika terlambat diangkat sedikit saja, maka perak itu akan rusak. Jadi si pengrajin harus tahu kapan saatnya perak ini diangkat dari peleburan api. Bagaimana caranya mengetahui bahwa perak itu sudah siap dibersihkan, dimurnikan? Ketika wajah si pengrajin ini melihat ke dalam adonan perak itu, ke dalam peleburan itu, maka ketika tampak wajahnya di sana, maka dia harus segera mengangkat perak itu. Karena dengan demikian perak itu sudah siap terpisah dari segala kotoran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca barusan, yaitu Yesaya 48, di dalam ayat yang ke-10, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan sedang melakukan pemurnian terhadap bangsa Israel. Seperti Tuhan memurnikan perak, seperti itulah Tuhan memurnikan bangsa Israel yang pada saat itu melakukan dosa yang berat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pemurnian, ya. Hasil yang terbaik pada saat memurnikan perak adalah jika ia tetap berada di atas perapian dengan suhu yang paling panas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala Tuhan memakai penderitaan yang sangat berat untuk memurnikan umatnya. Seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka harus mengalami penderitaan yang amat berat. Begitu juga dengan umat Tuhan. Kadangkala Tuhan menggunakan penderitaan yang berat itu untuk memurnikan mereka.
Ada kalanya Tuhan memakai penderitaan yang berat. Kadangkala juga Tuhan memakai sakit yang parah yang tidak ada obatnya. Ketika dokter sudah angkat tangan dan berkata tidak ada harapan. Atau mungkin juga melalui kebangkrutan, habis-habisan, bahkan meninggalkan hutang yang besar. Atau mengalami dikhianati orang yang paling dipercaya. Seolah-olah Tuhan mengizinkan hidup orang itu dibuat nol, zero, tidak berdaya. Seperti masuk di dalam peleburan api yang paling panas. Sampai seperti perak yang dipanaskan dengan suhu yang amat sangat panas. Dan pada saat itu sedang terjadi, maka terpisahlah kotoran-kotoran dari perak itu. Seperti itulah Tuhan memakai penderitaan dalam hidup manusia untuk memisahkan keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya. Sehingga pada saat yang seperti itu, dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan sangat ahli di dalam melakukan proses pemurnian bagi anak-anaknya. Percayalah, Tuhan tidak akan terlalu cepat atau terlalu terlambat di dalam menolong anak-anaknya keluar dari dapur peleburan itu. Tuhan tahu waktu yang tepat. Seperti sang ahli tahu waktu yang tepat mengangkat perak dari peleburan. Ada 3 alasan mengapa Tuhan memurnikan bangsa Israel. Alasan yang pertama adalah karena bangsa Israel munafik. Munafik itu artinya pura-pura percaya padahal sesungguhnya tidak percaya. Munafik itu sama seperti rajin memuji Tuhan padahal hatinya jauh dari Tuhan. Hanya memuji dengan bibir saja, hatinya jauh. Umat Israel dengan bangga menyebut diri mereka adalah keturunan Yakub. Menyebut dirinya sebagai keturunan Yehuda. Mereka berkata, aku percaya kepada Tuhan, Allah Israel. Bahkan bersumpah demi Tuhan. Ungkapan itu terdapat di dalam ayat yang pertama. Mari kita baca ayat yang pertama. Ayat pertama berkata begini. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel. Tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Hal itu nyata, sebab walaupun mereka menyebut diri mereka sebagai umat Allah, tapi mereka tidak mentaati hukum-hukum Allah dalam hidup mereka. Bukankah keadaan seperti ini juga mewakili banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah? Banyak orang Kristen kalau bertemu dengan sesamanya, mereka selalu menyapa dengan sapaan-sapaan yang rohani. Halo, puji Tuhan, haleluya, shalom, Tuhan berkati ya. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa mereka sangat-sangat rohani, tapi perilakunya jauh dari itu. Perkataan dan perbuatannya tidak sejalan. Ini sama dengan munafik. Inilah yang ditegur oleh Tuhan terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel pada masa itu berjalan atas pengertiannya sendiri saja. Itu sebabnya mereka disebut umat yang tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu.
Ini Tuhan ungkapkan juga melalui Nabi Yesaya di dalam ayat yang keempat. Mari kita perhatikan ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ayat keempat ini ya. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu. Saya coba melihat apa arti dari tegar tengkuk. Tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu. Tegar tengkuk itu, ungkapan ini dipakai sebenarnya untuk kerbau jantan yang sedang membajak sawah atau ladang. Nah, ketika si petani membelokkan kuk yang ada di tengkuk si kerbau jantan, dan dia tidak mau membelokkan dirinya, tidak mau berbelok, dia hanya maunya lurus saja. Nah, ini sebutannya buat kerbau jantan yang tidak mau belok, tegar tengkuk. Tengkuknya keras karena tengkuknya itu, di tengkuknya itulah ditaruh kuk. Bagi orang yang tidak mau diatur, tidak mau menundukkan diri, sebutan tegar tengkuk ini cocok bagi mereka. Ya, tegar tengkuk. Tegar tengkuk tidak mau taat, tidak mau menurut, tidak setia, tidak patuh. Nah, ungkapan yang kedua, keras kepala. Keras kepala itu artinya bandel, tidak mau meresponi Allah. Dan ada ungkapan Alkitab yang sering dipakai, degil. Ya, degil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu lagi. Ya, kepala batu. Kepala batu itu artinya orang yang dinasehati tidak mau dengar, malahan ngeyel. Ini ungkapan dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dinasehati tidak mau tapi malahan ngeyel, itu kepala batu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Ya, keadaan bangsa Israel pada zaman Yesaya. Sebenarnya keadaan dan kondisi pada masa itu juga mewakili keadaan dan kondisi orang-orang percaya pada masa kini. Ya. Anak-anak Tuhan masa kini yang tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Kalau hari Minggu rajin datang beribadah ke gereja. Tapi hari lain mereka sibuk berbuat dosa dan tidak mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Tidak mau mentaati hukum-hukum Tuhan. Seolah-olah tidak ada hubungannya ketika mereka beribadah di gereja dan ketika mereka menjalani hidup sehari-hari. Itulah keadaan bangsa Israel pada masa itu, sehingga Tuhan menegur mereka melalui Nabi Yesaya. Gambaran ini banyak juga mewakili keadaan orang-orang percaya pada masa kini. Misalnya nih, mereka berbisnis tapi sering melanggar aturan. Seringkali bisnis tapi mengemplang pajak. Yang jadi pejabat kerap memanfaatkan jabatan mereka, memeras rakyat. Jabatan digunakan untuk memperkaya diri. Ini juga banyak terjadi buat orang-orang Kristen. Tapi bukan di diaspora city center. Tapi yang sekarang sedang mengatasi masalah. Mereka-mereka yang ada di Itali. Orang-orang Kristen model begitu mungkin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak di antara umat percaya yang menjadi suami tidak setia kepada keluarga, selingkuh. Yang menjadi istri tidak taat dan tunduk kepada suami. Tapi kerja hari-harinya bersolek, hari-hari bergosip. Anak-anak tidak punya tujuan hidup, mereka memberontak kepada orang tua. Orang-orang percaya hanya mencari kekayaan bagi diri mereka sendiri, bukan mencari tujuan hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena mereka semua telah meninggalkan hukum-hukum Allah
dan mencari kesenangan diri sendiri, maka Allah memurnikan mereka agar mereka kembali menjadi anak-anak Allah yang ada dalam rencana Tuhan. Itulah yang menjadi alasan kenapa Allah memurnikan bangsa Israel. Karena mereka meninggalkan hukum-hukum Allah. Karena mereka tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan memurnikan mereka? Karena Allah mengasihi bangsa Israel. Itulah alasannya yang kedua, karena Allah mengasihi bangsa Israel. Pemurnian yang dilakukan oleh Allah merupakan bentuk dari kasih-Nya kepada bangsa Israel. Di mana Israel mengalami masa pembuangan selama 70 tahun di Babel. Itulah cara Allah untuk mengingatkan dan mengajar bangsa Israel. Memperingati mereka dan mengajar mereka untuk tunduk kepada hukum-hukum Allah. Seperti kasih seorang bapak kepada anaknya, demikian juga kasih Allah kepada bangsa Israel. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-24 Allah berkata begini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Saudara, Allah yang baik itu adalah Allah yang menggunakan tongkat pada waktunya. Ada orang tua yang anti memarahi anaknya. Saya berpikir itu tindakan yang salah. Karena walau bagaimana tidak ada anak yang sempurna. Ada saat-saat ketika anak mengikuti keinginan hatinya dan perlu ditegur karena itu melanggar aturan. Mendisiplin anak itu hal yang baik kata Alkitab. Pada saatnya menggunakan tongkat itu menunjukkan kasih kepada anak kita. Orang tua yang tidak pernah menggunakan tongkat terhadap anaknya atau menegur anaknya, mendisiplin anaknya, mendidik anaknya, maka orang tua yang seperti itu sesungguhnya orang tua yang tidak mengasihi anak mereka. Allah mengasihi bangsa Israel sehingga ketika mereka keluar dari jalan-jalan Allah, maka Allah menegur mereka. Karena jika Allah tidak mengasihi bangsa Israel, pasti dia sudah melenyapkan bangsa ini. Pasti dia sudah membinasakan bangsa Israel. Ini diungkapkan sendiri oleh Allah di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 berkata begini, oleh karena namaku, aku menahan amarahku. Dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani mereka. Sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memakai teguran keras supaya anak-anaknya kembali ke jalannya. Satu hari ada seorang jemaat yang bersaksi tentang keadaan dan kondisinya. Dia berkata bahwa selama ini saya Kristen-Kristenan. Saya kalau lagi hati saya senang ke gereja, saya ke gereja. Tapi kalau hati saya lagi nggak senang ke gereja, saya pergi ke puncak. Saya jalan-jalan, saya cari makanan, saya menyenangkan hati saya dengan keluarga. Jadi kalau lagi butuh Tuhan, kalau lagi hati senang baru cari Tuhan. Satu hari dia bersama teman bisnisnya meminjam uang ke bank. Lalu yang menjadi jaminan adalah rumahnya. Karena teman ini belum punya rumah, jadi yang menjadi jaminan rumah dia. Dan dalam perjalanan bisnis mereka, rupanya si teman ini curang. Dia membawa lari uang mereka dan hilang entah kemana. Sedangkan
anak Tuhan ini rumahnya sudah jadi jaminan di bank. Uang yang begitu besar harus dia bayar. Kalau enggak, rumahnya hilang. Dan disitulah dia baru mulai mencari Tuhan. Dia berdoa setiap hari, memohon belas kasihan Tuhan. Setiap hari dia mulai baca Alkitab, setiap minggu dia rajin ke gereja dan dengar firman Tuhan. Karena dia butuh jawaban dari Tuhan, dia butuh jalan keluar dari Tuhan. Untuk nasibnya, untuk bisnisnya, untuk rumahnya yang digadai. Dan dengan kejadian itu dia menjadi dekat dengan Tuhan, dia menjadi taat kepada Tuhan. Dan Tuhan mulai membuka jalan sehingga dia bisa membayar hutangnya dan menebus surat-surat rumahnya di bank. Saudara yang dikasih Tuhan, dari pengalaman ini kita melihat bahwa Tuhan bisa saja mengizinkan seseorang mengalami penderitaan yang berat supaya dia kembali kepada Tuhan. Inilah cara Tuhan. Kata menghajar tadi itu ada tujuan, bukan melampiaskan emosi dan kemarahannya, tetapi Allah ingin mengajar dan mendidik umatnya supaya kembali ke jalannya. Inilah yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Yang ketiga, alasan kenapa Tuhan memurnikan bangsa ini. Sebagai syarat menerima anugerah Tuhan. Maka bangsa ini perlu dimurnikan. Di dalam Ulangan 7 ayat 9, firman Tuhan berkata begini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Janji ini diucapkan Allah kepada bangsa keturunan Abraham. Bangsa Israel, keturunan Abraham. Kita juga adalah keturunan Abraham secara rohani. Janji ini juga bagi kita. Janji ini Tuhan pegang. Janji Tuhan kepada kita manusia, keturunan Abraham, itu digenapi dengan setia. Allah tidak dapat mengingkari janjinya. Berkat yang telah ia janjikan terhadap Abraham dan keturunannya tetap dia genapi. Tapi ingat, Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu juga Allah yang adil. Allah yang maha pengasih, tapi Allah yang adil. Adil artinya menghukum setiap kesalahan dan pelanggaran. Itu sebabnya karena Allah itu adil, maka Tuhan memurnikan yang tercemar. Karena kalau tidak mau dimurnikan maka akan diberi hukuman. Kasih Allah itu adalah proses cara Tuhan melalui pemurnian. Jadi ketika Allah memurnikan umatnya itu karena kasihnya. Tapi kalau umatnya tidak mau dimurnikan, tetap tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu, maka Allah akan menghukum. Mereka yang berbalik kembali kepada Allah, sadar akan dosa-dosanya, bahwa selama ini mereka tidak menghormati Tuhan, tidak mentaati hukum-hukum Tuhan, dan mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah, mencari wajah Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memulihkan hidup mereka. Janji Tuhan itu terdapat di dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 19. Kita baca ayat ini bersama. Saya baca ayat 17. Jemaat Tuhan di rumah membaca ayat 18, kemudian kita bersama-sama baca ayat 19. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kuasa Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau
tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. 19 bersama, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Yang walaupun mereka mengalami pemurnian seperti perak yang dipanaskan dengan panas yang amat tinggi, tapi Tuhan tahu kapan mengangkat perak itu ketika sudah jadi. Sudah terpisah antara perak yang murni dengan kotorannya. Tuhan tahu kapan mengangkat saudara dari penderitaan saudara, dari pemurnian saudara, ketika pribadi saudara sudah terpisah dari hal-hal yang buruk, yang selama ini memenjara hidup saudara, yang selama ini membelenggu hidup saudara. Sehingga saudara bebas untuk melakukan, saudara merdeka untuk melakukan kehendak Tuhan. Satu hari, Daud yang pada waktu itu sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul, mertuanya sendiri, Daud pergi menyingkir dari ibu kota dan kemudian dia berlindung di sebuah gua. Gua itu namanya Gua Adulam. Kisah ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal 22. Ketika Daud melarikan diri dan bersembunyi di Gua Adulam, Daud berdoa kepada Tuhan. Daud memohon kepada Tuhan jalan keluar, kelepasan, perlindungan Tuhan. Karena beberapa kali Daud hampir tertangkap. Ketika Daud memohon perhatian Tuhan, belas kasihan Tuhan, kelepasan dari penderitaan yang hebat itu, ternyata orang tuanya, saudara-saudara mereka, keluarga besar mereka mendengar bahwa Daud ada di Gua Adulam. Maka pergilah mereka menemui Daud. Dan di belakang mereka ada 400 orang, orang-orang yang susah, orang-orang yang dikejar-kejar karena hutang, orang-orang yang tidak bisa mencari makan, yang membutuhkan pertolongan. Mereka pergi ke Gua Adulam dan mereka meminta pertolongan Daud. Sebuah pengalaman yang unik, karena sesungguhnya Daud sendiri membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tapi ternyata Tuhan menghadirkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Daud. Sehingga Daud harus menolong mereka. Sementara Daud menolong mereka, Daud lupa dengan kebutuhannya sendiri. Rupanya Tuhan memakai situasi itu untuk memproses Daud. Daud juga punya banyak kelemahan. Daud juga punya kekurangan. Tuhan memproses dia melalui kejadian ini. Yang kedua, pengalaman ini dipakai Tuhan untuk memurnikan Daud. Daud dimurnikan karena dia sedang dipersiapkan Tuhan menerima anugerah yang besar menjadi raja bagi bangsa Israel. Apabila hari-hari ini saudara mengalami apa yang disebut dengan pemurnian, mungkin pengalaman wabah COVID-19 ini membuat saudara jadi takut. Saudara jadi mulai banyak berdoa kepada Tuhan. Karena memang pemerintah melarang kita untuk keluar rumah, untuk bekerja, untuk sekolah, untuk beribadah. Itu sebabnya kita melakukan live streaming ini supaya Bapak Ibu Saudara tetap bisa berdoa dan bersekutu, tetap bisa beribadah di rumah masing-masing. COVID-19 itu dimulai ketika di Wuhan, saudara-saudara kita di sana mengalami sakit dan beberapa meninggal. Dan mulai wabah itu menyebar di kota Wuhan, sehingga kota Wuhan ditutup, di lockdown. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada baiknya juga pengalaman seperti ini,
Ya, kita alami sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Sebagai peringatan Tuhan bahwa selama ini kita seperti bangsa Israel yang mengaku Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Biarlah melalui pengalaman ini, melalui kejadian ini, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, dan mulai berdoa bagi pemulihan negeri. Biarlah pengalaman ini juga mendewasakan kita semua, karena saya yakin dan percaya Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ibadah ini. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan izinkan pemurnian terjadi. Tujuannya agar kita siap menerima anugerah Tuhan. Biarlah melalui kejadian ini juga iman saudara dikuatkan. Saudara tidak menjadi orang yang penakut dan pengecut. Tapi saudara justru berdoa dengan otoritas di hadapan Tuhan, menolak segala kuasa sakit penyakit ini, dan berdoa bagi pemulihan bangsa Indonesia. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi setiap kami. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kejadian-kejadian yang terjadi dan kami alami dalam hidup ini tidak pernah di luar rancangan Tuhan. Tidak akan terjadi di luar kendali Tuhan. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam kepak perlindungan sayap-Mu. Setiap anggota keluarga kami, mulai dari suami, istri, anak-anak, orang tua, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini kami harus berdiam di rumah, kami yakin dan percaya Tuhan sedang memproses kami, memurnikan kami, supaya kami menjadi perak yang berkualitas, perak yang murni di hadapan Allah, perak yang mempermuliakan Tuhan melalui keberadaannya. Pakai kami Tuhan menjadi alat kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Biarlah melalui kejadian ini Tuhan memberikan hikmat kepada kami apa yang harus kami lakukan sebagai garam dan terang di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati presiden, wakil presiden, kabinet menteri, memberkati para gubernur, wali kota dan bupati. Tuhan memberkati juga TNI Polri. Kami berdoa juga secara khusus untuk mereka yang berjuang, para dokter, para juru rawat, rumah sakit, klinik, puskesmas, dimanapun berada. Tuhan berkati mereka, sehingga Tuhan memakai mereka untuk menyembuhkan bangsa Indonesia, menyembuhkan rakyat Indonesia. Kami berdoa memberkati mereka, memberkati bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan amplop persembahan minggu yang terakhir bagi departemen yang ada di gereja kita, pelayanan-pelayanan melalui departemen-departemen. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan hatinya oleh Tuhan, silakan memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop atau mengirimnya lewat transfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Saudara bisa
mengirimnya setelah saudara memiliki waktu atau melalui M-Banking ke nomor rekening yang tertera. Tuhan memberkati persembahan saudara. Ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Yang pertama, lomba foto ibadah di rumah. Jadi Diaspora City Center mengadakan lomba bagi keluarga-keluarga yang beribadah di rumah bersama. Saudara bisa mengirimkan foto saudara ya ke nomor WA yang tertera di layar kaca, dan nanti ya foto yang terbaik akan mendapatkan hadiah ya. Ada 3 juara yang akan dipilih. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkan foto. Satu keluarga mungkin bisa mengirimkan beberapa foto ya, untuk dipilih yang terbaik. Pengumuman yang kedua, minggu depan di awal bulan biasanya kita mengadakan perjamuan kudus. Tapi karena minggu depan itu juga dalam jangka waktu 5 hari dari hari Minggu, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Dan pada Jumat Agung itu kita juga melakukan perjamuan kudus. Itu sebabnya kita akan menggabungkan perjamuan kudus di minggu pertama dengan Jumat Agung. Sehingga hanya 1 kali perjamuan kudus akan kita lakukan. Yang ketiga, pemberkatan nikah antara Yefta dan Jessica yang sedianya akan dilakukan pada minggu ini diundur selama 2 minggu dan akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2020. Harinya tetap hari Jumat. Demikian pengumuman bagi kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan, tetap memuji Tuhan, mengucap syukur apapun yang saat ini terjadi bagi bangsa kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Mari kita semua bangkit berdiri. Saudara-saudara yang ada di rumah, Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah
menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Tetap berdiri dan angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Shalom. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal